Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sky Devouring Course, berdiri di sampingnya, Liu Qing dan tetua pertama Zhu Li terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Segera, ada sedikit kerugian, itu sudah jelas, mereka tidak tahu apa ini yang disebut Sky Devouring Course. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut. The Sky Devouring Course adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Devouring Master. Selain itu, bahkan dengan kemampuan yang terakhir, jumlah Sky Devouring Course yang ia ciptakan tidak melebihi jumlah jari di satu sosok. Selain itu, sebagian besar dari mereka hancur selama Perang Dunia Kuno. Bahkan, meskipun Lindong saat ini memiliki satu di tangannya, itu juga sudah sangat rusak. Meskipun Sky Devouring Course miliknya kemudian diperbaiki oleh Nine-Tailed Fox, itu masih jauh dari kekuatan puncaknya. Berdasarkan apa yang Lindong sadari, Sky Devouring Course yang sempurna bisa cocok dengan ahli tahap reinkarnasi. Sementara itu, sosok hitam itu, yang muncul di depan Devouring Divine Palace, kemungkinan adalah Sky Devouring Course dalam kondisi sempurna. Lindong tanpa sadar menjadi iri ketika melihat ini. Karena dia juga memiliki Sky Devouring Course, dia secara alami tahu seberapa kuat barang-barang ini. Selain itu, aspek yang paling menakutkan dari mayat Sky Devouring bukanlah serangannya, melainkan pertahanannya. Mayat Sky Devouring dalam kondisi sempurna mungkin hanya setara dengan ahli tahap reinkarnasi dalam hal serangan. Namun, dengan mengandalkan pertahanannya yang mengerikan, bahkan jika dua ahli tahap reinkarnasi bergabung, mereka akan mengalami kesulitan menghancurkannya. Memiliki barang ini sama dengan memiliki peralatan pertahanan terkuat. Ini adalah objek yang unik bagi master yang melahap. Aku khawatir, bahwa Sky Devouring Course yang berdiri di depan kita sebanding dengan ahli panggung reinkarnasi, ucap Lindong yang memberikan penjelasan kasar dengan lembut. Tahap reinkarnasi, ekspresi kelompok Liu Qing berubah ketika kata-kata ini terdengar. Ini benar-benar situasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun mereka adalah individu-individu kuat yang telah menyentuh reinkarnasi, mereka belum benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan ahli tahap reinkarnasi. Selain itu, ruang yang hancur ini sangat aneh, dan sangat sulit bagi ahli tahap reinkarnasi untuk masuk. Oleh karena itu, karena Sky Devouring Course memiliki kekuatan yang mirip dengan ahli tahap reinkarnasi, ini adalah masalah yang benar-benar meresahkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Little Flame. Devouring Divine Palace berada tepat di depan mereka, itu sudah jelas, jika mereka bahkan tidak bisa lulus ujian pertama, mereka harusnya melupakan tentang mendapatkan warisan dari Sang Master yang melahap. Tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat saja, jawab Lindong sambil tersenyum. The Sky Devouring Course yang berdiri di depan mereka memang tangguh. Namun, ada banyak orang kuat di sini. Oleh karena itu, pasti akan ada celah begitu perkelahian pecah. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini, saat mereka menekan kecemasan di hati mereka. Berdiri di langit, tetuamu dilari kembali ke anggota suku 9 Phoenix dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya pucat, sementara luka mengerikan dan berdarah membentang dari bahunya hingga ke perutnya. Darah terus mengalir keluar, dan jelas bahwa dia terluka parah. Tetua pertama, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Luo Tong dan orang-orang kuat lainnya dari suku 9 Phoenix semuanya sedikit terkejut, walau bagaimanapun, mereka sangat menyadari kekuatan Moody. Namun, dia masih mendarat dalam kondisi yang menyedihkan. Apa gerangan sosok hitam misterius itu? Pikir Moody. Tetua Moody memiliki ekspresi suram dan pucat. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, dia melirik orang di punggungnya. Pada saat itu, yang terakhir tampaknya telah jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, dan dia tidak mengatakan apa-apa setelah dia melihat tindakan Moody. Dengan Moody sebagai contoh, langit segera menjadi jauh lebih tenang. Banyak orang kuat hanya menatap sosok hitam yang berdiri di depan Devouring Divine Palace. Namun, tidak ada yang berani untuk menerobos masuk. Namun, keheningan ini jelas tidak akan bertahan lama. Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang ketika tergoda oleh warisan dari Sang Master yang melahap. Karena itu, setelah merenung sebentar, beberapa individu yang kuat mengepalkan gigi mereka dan melangkah maju. Namun, individu-individu yang kuat ini ternyata sudah bangun, dan mereka tidak menyerang dengan ceroboh. Sebagai gantinya, mereka perlahan-lahan mendekati Devouring Divine Palace.
Setelah memeriksa beberapa kali, mereka akhirnya mengerti bahwa sosok hitam hanya akan campur tangan dan mengusir siapa saja yang berada dalam radius 1000 kaki dari Devouring Divine Palace. Dengan penemuan ini, beberapa praktisi yang kuat segera menghela nafas lega. Ternyata ini akhirnya mengikuti aturan tertentu. Melayang di langit, anggota suku Kunpeng berkumpul bersama. Kun Yuan menatap sosok hitam itu, sementara matanya bersinar, itu sudah jelas, dia sedang memikirkan solusi. Tetua Zuli, Tetua Mudi, Saudara Liu Qing, teman muda Lindong, tidak ada di antara kita yang mampu menangani situasi ini sendirian. Bagaimana kalau kita bergabung dan menaklukkan sosok hitam ini bersama-sama, apakah kalian setuju? Kun Yuan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Mudi merenung sejenak setelah mendengar ini. Lalu, matanya melirik ke arah punggungnya. Akhirnya dia mengangguk. Dia secara pribadi menyaksikan betapa hebatnya sosok hitam misterius ini. Karena itu, dia tahu bahwa sangat sulit baginya untuk melewati tantangan ini sendirian. Tetua Zuli bertukar pandang dengan Liu Qing. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Lindong. Itu karena Lindong adalah satu-satunya yang memiliki pemahaman tentang sosok hitam misterius itu. Karena itu, yang terbaik adalah mendengarkan pendapatnya. Bahkan jika kita bergabung, kemungkinan kita tidak akan cocok dengan Sky Devouring Course itu, ucap Lindong sambil tersenyum. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk berurusan dengan Sky Devouring Course, yang bahkan sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi. Namun, Lindong berhenti ketika dia menyebutkan hal ini. Kemudian, dia dengan lembut melanjutkan. Meskipun kita tidak dapat mengalahkan Sky Devouring Course bahkan jika kita bekerja sama, itu harus menciptakan celah dan kita dapat mengambil keuntungan dari mereka untuk melewatinya. Mayat Sky Devouring ini harus menjadi pos pemeriksaan. Karena itu, begitu kita memasuki Devouring Divine Palace, kita seharusnya sudah lewat, ucap Lindong. Duo Liu Qing mengangguk, itu sudah jelas, Lindong berencana untuk mengambil keuntungan dari yang lain untuk melihat celah dan berlari ke Devouring Divine Palace. Mereka semua memiliki niat yang sama. Pada saat itu akan diputuskan oleh siapa yang memiliki penglihatan yang lebih baik, ucap Tetua Zuli. Lindong mengangguk. Kun Yuan dan Mudi semuanya adalah rubah tua. Karena itu, bagaimana mereka bisa melewatkan ini? Singkatnya, mereka semua saling menggunakan cara liciknya. Hahaha, kita bisa memberikan saran dari Tetua Kun Yuan. Tetua pertama Zuli tersenyum ke arah Mudi dan berkata, setelah dia melihat bahwa Lindong punya rencana sendiri. Mata para ahli top di langit sekitarnya berkedip ketika mereka melihatnya, bahwa beberapa faksi besar ini berencana untuk bekerja sama. Meskipun Mudi tidak mengundang mereka, tidak ada yang khawatir tentang itu pada saat ini. Pada saat itu, mereka akan bertindak begitu mereka menemukan celah. Lagi pula, jika mereka bisa memasuki Devouring Divine Palace dan mendapatkan warisan Devouring Master, kemungkinan bahkan 4 suku penguasa akan menjadi waspada terhadap mereka. Kalau begitu, mari kita serang bersama, ucap Kun Yuan sambil tertawa sebelum melangkah maju. Setelah itu, lautan luas dan perkasa seperti Yuan Power melonjak di sekitarnya. Yuan Power menyebar di seluruh tempat, sebelum riak mengejutkan yang menyebabkan hati seseorang bergetar segera dipancarkan. Tetua Mudi, Tetua Zuli, dan Liu Qing juga melangkah maju setelah melihat ini. Aura dari 3 ahli top yang telah menyentuh reinkarnasi, langsung menyembur keluar. Segera, sepertinya ruang itu sendiri sedikit bergetar. Lindong tersenyum tipis setelah melihat ini. Dia mengangkat kakinya dan mengikuti di belakang. Budidaya Yuan Power-nya hanya pada tahap kematian mendalam tingkat akhir. Ini dianggap biasa di tempat seperti ini. Namun, tidak ada yang punya nyali untuk meremehkannya. Setelah semuanya, berita tentang bagaimana Lindong berhasil mengalahkan duo Luo Lai dari suku Dark Abyss Tiger dalam pertarungan 1 lawan 2, itu sudah menyebar. Barisan ini dapat menyebabkan ekspresi siapapun menjadi suram. 4 ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi, bersama dengan Grandmaster simbol tingkat awal. Kemungkinan mereka bahkan akan bisa menandingi ahli tahap reinkarnasi yang asli. Meskipun begitu, bahkan ketika berhadapan dengan barisan seperti itu, sosok hitam yang berdiri di depan Devouring Divine Palace itu seperti batu, karena dia tidak bergeming sama sekali. Menyerang, melayang di langit, mereka berlima menatap tajam pada sosok hitam itu. Pada saat berikutnya, mereka semua menembak satu demi satu. Tubuh mereka berkelebat sebelum mereka terbagi menjadi 5 lokasi berbeda. Setelah itu, serangan tajam tanpa ampun menghujani sosok hitam itu. Power Yuan mengerikan menyapu. Namun, tepat ketika serangan mereka akan mendarat pada sosok hitam itu, sosok hitma itu tiba-tiba mengambil langkah maju. Tepat, pedang hitam di tangannya disertai dengan kilatan dingin saat menembus ruang.
Setelah itu, cahaya pedang menebas di tempat itu. Serangan mereka yang menakutkan segera runtuh. Serangan, yang berasal dari kelompok Lindong hancur total. Namun, ini sesuai harapan mereka. Segera, Modi dan 4 lainnya berteriak serempak sebelum mereka mencengkeram telapak tangan mereka. Kemudian, pilar-pilar cahaya bersiul keluar dan mereka semua dipenuhi dengan riak reinkarnasi. Dentang, 4 pilar cahaya hancur dengan keras terhadap pedang hitam itu. Setelah mereka berempat bergabung, mereka benar-benar dapat memblokir serangan dari Sky Devouring Course itu. Namun, harga yang harus dibayar adalah suara erangan dikeluarkan dari tenggorokan mereka, sementara lengan mereka bergetar terus-menerus. Simbol petir kuno, ucap Lindong. Kilatan melintas di mata Lindong. Sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum awan guntur berkumpul dengan cepat di langit. Tiba-tiba, simbol petir besar meledak ke bawah dan tanpa ampun menabrak sosok hitam. Mendesis. Namun, tepat setelah simbol kilat menyentuh sosok hitam, cahaya hitam muncul dan mengalir di tubuhnya. Segera, cahaya hitam itu langsung melahap dan menetralkan serangan itu. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong tidak kaget. Setelah semuanya, ia juga memiliki mayat Sky Devouring. Oleh karena itu, dia secara alami tahu bahwa item ini juga memiliki devouring power, dan bisa melahap berbagai serangan. Wush wush. Serangan Lindong akan kehilangan efeknya ketika beberapa suara angin bergegas muncul dari belakang. Memalingkan kepalanya, dia melihat banyak ahli berkerumun di belakang seperti belalang. Ternyata banyak ahli di belakangnya tidak lagi bisa menahan diri. Seketika, lebih dari 100 orang menyerbu ke depan Devouring Divine Palace. Setelah itu, tampaknya ada cahaya hitam pekat muncul jauh di dalam mata Sky Devouring Course. Karena Lindong cukup dekat dengan Sky Devouring Course, ia berhasil mendeteksi perubahan di mata sosok hitam itu. Segera, sedikit kejutan melintas di matanya, sebelum dia dengan cepat membalik telapak tangannya. Kemudian, istana ilahi misterius muncul dalam sekejap. Mendesis. Sky Devouring Course merilis raungan rendah. Kemudian, menyentakkan lengannya, bilah hitam panjang di tangannya bersiul ke depan. Segera, ruang di belakangnya tampak runtuh sebelum cahaya hitam besar menyapu. Bang bang bang, cahaya hitam sepertinya merobek ruang saat menyapu seluruh tempat. Segera, pertahanan dari banyak pakar top yang menyerang langsung hancur sebelum darah mengucur di langit. Setelah itu, banyak tokoh menembak mundur dengan cara yang menyedihkan, sementara jeritan mengerikan terdengar terus-menerus. Selain itu, mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh. Bahkan tetua pertama Zuli dan 3 lainnya yang paling dekat dengan Sky Devouring Course, dipaksa mundur lebih dari 1000 kaki. Sementara itu, darah mengalir di tangan mereka. Dentang, Lindong memiliki kecerdasan yang tajam dan refleks yang cepat. Ketika cahaya hitam itu datang menyapu, istana ilahi misterius meluas dan melindunginya. Namun, istana ilahi misterius menyusut dengan cepat setelah cahaya hitam menyapu, sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang sedikit redup dan menembak kembali ke tubuh Lindong. Itu sudah jelas, itu telah menerima beberapa kerusakan. Ketika istana ilahi misterius kembali ke tubuh Lindong, dia tidak punya waktu untuk merasa kesal. Meneliti sekelilingnya, dia dengan cepat menyadari kalau cahaya hitam yang bergelombang di Sky Devouring Course telah redup. Itu sudah jelas, serangan sebelumnya juga kehabisan kekuatan yang signifikan. Sekarang saatnya, gumam Lindong. Sebuah kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia melangkah maju. Kemudian, tubuhnya melesat keluar seperti sambaran petir saat ia bergegas langsung menuju Devouring Divine Palace. Namun, cahaya hitam bergelombang di Sky Devouring Course melonjak tepat setelah Lindong melesat untuk melewatinya. Anehnya, Sky Devouring Course tidak berbalik. Sebaliknya, ia membalik pedangnya dan menebas ke arah Lindong. Mata Lindong berkilauan. Sementara itu, ruang di belakangnya hancur ketika pisau itu terbang ke arahnya, menyebabkan rambut di seluruh tubuhnya berdiri. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Celepuk, cahaya hitam melintas sebelum sosok hitam muncul di belakang Lindong. Penampilannya persis sama dengan sosok hitam itu. Jelas, itu adalah Sky Devouring Course yang dimiliki Lindong. Cahaya bilah yang menakutkan datang menebas ke bawah. Namun, cahaya hitam melintas dari dalam mata sosok hitam itu, tepat saat bilahnya akan mengenai Sky Devouring Course milik Lindong. Setelah itu, cahaya pedang itu tiba-tiba berubah arah dan meluncur melewati Sky Devouring Course dari kanannya. Setelah itu, dengan cepat sosok hitam itu langsung menuju Lindong. Begitu ia menggunakan Sky Devouring Course sebagai penghalang, Lindong sudah berlari menuju Devouring Divine Palace. Segera, dia melirik dengan pandangan sekelilingnya dan menyadari bahwa sosok hitam sudah di belakangnya. Setelah itu, pedang bercahaya menakutkannya tanpa ampun menebasnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat ini, pikir Lindong.
Mata Lindong berkilauan. Tiba-tiba, dia dengan kejam mengepalkan giginya sebelum dia benar-benar mengabaikan Sky Devouring Course. Menginjak kakinya dengan keras di tanah, dia menghancurkan permukaan batu sebelum tubuhnya menggunakan momentum yang dihasilkan untuk maju. Sedikit lagi, gumam Lindong. Lindong menatap tangga batu Devouring Divine Palace yang sekarang berada di dekatnya. Kemudian, disertai dengan raungan rendahnya, tubuhnya melesat ke depan sebelum dia langsung melangkah ke tangga. Kilatan dingin memotong kulit kepala Lindong begitu kakinya menyentuh tangga batu. Namun, kilatan dingin itu tiba-tiba membeku, tepat setelah menyentuh tubuhnya. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Adegan saat ini sangat aneh. Kaki Lindong baru saja mendarat di tepi tangga batu, dan dia menggunakan jari kakinya untuk menopang tubuhnya. Sementara itu, sosok hitam di belakangnya memegang pedang hitam dan cahaya tajam dari pisau itu sudah menyentuh kulit kepala Lindong. Selama dia mengayunkan pedangnya ke bawah, kemungkinan tubuh Lindong akan terbelah menjadi dua. Namun, sosok itu tidak mengayunkan pedangnya ke bawah. Sebaliknya, dia hanya mempertahankan sikap ini. Akhirnya, dia perlahan-perlahan menarik pedangnya, sementara keringat dingin membasahi tubuh kelompok Little Marten. Kemudian, sosok itu benar-benar mengabaikan Lindong yang berhasil menyentuh tangga batu. Dia benar-benar berhasil, ucap Marten kecil. Kelompok Little Marten bersukacita saat melihat adegan ini. Sepertinya selama seseorang melangkah ke tangga batu, akan dianggap bahwa seseorang telah melewati tantangan ini. Setelah itu, sosok hitam itu juga akan terus mengabaikan kamu. Ucap Marten kecil sambil menyeka keringat dingin di tubuhnya. Jika Lindong lebih lambat, kemungkinan situasi saat ini akan sangat berbeda. Orang ini, Liu Qing dan tetua pertama Zhu Li tersenyum melihat ini. Mereka tidak menyangka kalau Lindong selangkah di depan mereka. Sementara mereka berdua tersenyum, ekspresi tetua pertama Mu Di sangat marah. Berdiri di sampingnya, kakak pertama Kun Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hahaha, aku akan bergerak dulu, ucap Lindong. Menekan kecemasan di dalam hatinya, Lindong berbalik dan berbicara kepada orang banyak, sebelum dia menuju ke dalam Devouring Divine Palace. Namun, dengusan lembut bergema di tempat itu tepat setelah Lindong hendak melangkah maju. Tiba-tiba, sosok dari dalam kelompok suku 9 Phoenix melesat maju. Kecepatannya sangat menakutkan, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan, kerumunan hanya bisa melihat sinar cahaya yang lewat. Selain itu, seolah-olah ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Setelah itu, sosok itu sudah muncul di depan sosok hitam. Individu kuat dan misterius di suku 9 Phoenix akhirnya akan bergerak. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini telah melampaui harapan semua orang. Bahkan Lindong, elder pertama Zhu Li, dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis, sosok-sosok itu terlalu cepat. Yang bisa mereka lihat hanyalah bekas kilatan samar di langit. Sebuah bekas kilatan hitam melintas di udara, dan muncul di depan Sky Devouring Course. Namun, dia baru saja akan menghindar ketika cahaya hitam di Sky Devouring Course tiba-tiba melintas, ketika bilah hitam di tangan sosok hitam menebas ke depan. Kekuatan Devouring sombong tersapu keluar dari pedang. Retak, cahaya pisau hitam memangkas dengan kecepatan kilat. Bekas luka hitam itu bergetar ketika pakaian yang robek itu terdengar. Dengan bantuan Sky Devouring Course, sosok yang tiba-tiba muncul akhirnya terbuka. Sosok ini adalah pria jangkung yang tampak cukup muda. Rambutnya memiliki kilau indah untuk itu, matanya juga berwarna cerah, penampilan yang relatif cantik. Namun, wajahnya sedingin es dan tampak hampa tanpa emosi. Pada saat ini, cahaya multiwarna yang lonjak-melonjak ketika pria ini mengulurkan telapak tangannya, menghalangi cahaya pedang hitam yang akan memotong tenggorokannya. Namun, tangannya sedikit gemetar saat dia memblokir serangan ini. Grand Elder, orang-orang dari suku 9 Phoenix di belakang tercengang ketika mereka melihat pria ini, dan tanpa sadar berteriak. Grand Elder, mata Lindong mengeras. Pria misterius di depannya ini sebenarnya adalah tetua suku 9 Phoenix. Mungkinkah orang ini bersembunyi di antara anggota suku 9 Phoenix, pikir Lindong. Grand Elder Jiu Feng dari suku 9 Phoenix. Di dekatnya, Liu Qing, tetua Zhu Li, dan yang lainnya, memandang pria ini dengan ekspresi kaget. Emosi di mata mereka berubah dengan cepat, bahkan mereka mengirim Grand Elder-nya. Tidak terduga bahwa suku 9 Phoenix sangat murah hati. Aneh sekali, bukankah itu akan menjadi kasus, karena ahli tahap reinkarnasi tidak bisa masuk ke dunia ini, Kun Yuan berkomentar dengan suara rendah. Hah, tahap reinkarnasi, hati Lindong bergetar sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Orang di depannya sebenarnya ahli tingkat atas reinkarnasi. Hahaha, ahli panggung reinkarnasi memang tidak bisa datang ke tempat ini.
Namun, semua yang perlu dilakukan adalah menekan kekuatan seseorang di tahap samsara untuk masuk. Tetua Jiu Feng tersenyum tipis dan menjawab setelah mendengar kata-kata Kun Yuan. Menekan tahap samsara, tetua pertama Zhu Li mengerutkan kening dan berkata, seseorang dapat menekan kekuatan seseorang, tetapi riak reinkarnasi yang unik dari ahli tahap reinkarnasi tidak dapat disembunyikan, ucap Zhu Li. Kebetulan sekali, sukuku memiliki harta yang unik, yang dapat dengan sempurna menyembunyikan auraku, balas Jiu Feng. Suku 9 Phoenix-mu benar-benar berkulit tebal. Para ahli tahap reinkarnasi dari suku kami semua telah mematuhi aturan, dan tidak melakukan intervensi. Namun, orang tak tahu malu seperti kamu sebenarnya telah mengeksploitasi celah seperti itu. Jangan beritahu aku bahwa kamu juga bertujuan untuk mendapatkan warisan dari master yang melahap. Liu Qing mengerutkan bibirnya dan dengan dingin mengejeknya. Bukan urusan aku kalau para ahli dalam suku kamu semua sangat tidak fleksibel, balas Jiu Feng sambil tertawa samar, dan kembali berkata. Lagi pula, sukumu tidak memiliki harta untuk menyembunyikan riak reinkarnasi mereka. Kalau tidak, aku yakin mereka juga akan ikut campur, ucap Jiu Feng. Liu Qing mendengus dingin. Dia jelas merasa jijik terhadap metode suku 9 Phoenix. Grand Elder Jiu Feng, karena kamu telah menekan kekuatanmu, kamu yang paling setara dengan kami, hehehe, itu bukan tugas yang mudah untuk melewati hal ini di depan mata kita, ucap tetua pertama Zhu Li tertawa. Itu mungkin tidak benar, jawab Jiu Feng. Jiu Feng menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, cahaya cemerlang muncul dari dalam tubuhnya. Orang hanya bisa menyaksikan tubuh Jiu Feng tumbuh lebih inkorporeal saat cahaya melonjak. Pada akhirnya, cahaya berkumpul dan membentuk 3 avatar di sampingnya. Ketiga avatar ini benar-benar sama dengan tubuh aslinya. Bahkan aura dan tubuh mereka persis sama. Adegan ini menyebabkan banyak orang yang terpana. 9 Phoenix membelah keterampilan, mata kelompok Liu Qing segera menyusut ketika mereka melihat adegan aneh ini. Setelah melepaskan teknik ini, Jiu Feng melambaikan lengan bajunya dan 4 sosok bercampur, sangat sulit untuk mengidentifikasi tubuhnya yang asli. Cahaya melintas, dan mereka berempat langsung menuju ke istana Devouring Divine. Cahaya hitam melintas di mata Sky Devouring Course saat keempat sinar cahaya menerpa. Dengan melakukan flip tangannya, bila pedang langsung menembus kekosongan, cahaya hitam melintas, dan sinar cahaya secara langsung dipecah menjadi 2. The Sky Devouring Course bergerak seperti hantu setelah menghabiskan satu avatar dengan tebasan. Tubuhnya melayang mundur ketika banyak bilah pisau tajam muncul dari bilah hitam di tangannya. Saat bilah yang bersinar melewati, ruang itu sendiri terpotong. Avatar lain dipotong menjadi 2. Jaraknya hanya 10 langkah, namun setengah dari tubuh Jiu Feng sudah hilang. Kekuatan Sky Course Devouring ini telah jauh melebihi harapan mereka. Wush! Cahaya pedang hitam lainnya bersiul melewati dan sinar cahaya ketiga hancur. Pada saat ini, tubuh sejati Jiu Feng terungkap. Dia masih selusin langkah jauhnya dari tangga batu. Sebuah kilatan melintas di mata Jiu Feng saat dia merasakan kekejaman dari Sky Devouring Course. Dia mendengus dingin, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Selusin langkah adalah sesuatu yang bisa dibahas dalam sekejap. Dengan satu langkah lagi, tangga batu itu sekarang berada dalam jangkauan. Wush! Cahaya hitam yang tajam tampaknya menembus kekosongan, tepat saat Jiu Feng hendak mengambil langkah terakhirnya. Selanjutnya, sebuah pisau tanpa ampun menembus punggung Jiu Feng. Luo Tong dan yang lainnya sangat ketakutan saat melihat ini. Mungkinkah seorang kakek tua tidak mampu mengalahkan benda terkutuk ini? Tangan elder pertama Mudi juga gemetar. Namun, kelegaan muncul di matanya. Cahaya pedang hitam telah menembus punggung Jiu Feng. Namun, anehnya tidak ada darah yang keluar darinya. Sebagai gantinya, secara brilian cahaya yang luar biasa melonjak. Setelah itu, semua orang menyaksikan sinar cahaya keluar dari dalam tubuh Jiu Feng. Cahaya berkumpul dan berubah menjadi sosok dengan penampilan Jiu Feng. Akhirnya, dia maju selangkah dan dengan mantap mendarat di tangga batu. Kegemparan, keributan besar muncul dari sekeliling. Wajah banyak orang dipenuhi dengan keheranan. Jiu Feng memang layak menjadi tetua suku 9 Phoenix. Meskipun kekuatannya ditekan hanya karena telah menyentuh tahap reinkarnasi, tekniknya masih tak terduga. 9 Phoenix Splitting Skill Grand Elder Jiu Feng telah benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Betapa mengesankannya. Mata sesepuh Zhu Li mengeras saat dia berkata dengan senyum tipis. Jiu Feng yang telah menginjak tangga batu, tersenyum tipis. Ekspresinya benar-benar kosong dari emosi apapun. Namun, Lin Dong jelas bisa melihat darah merah terang menetes dari tangan yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Sudah jelas bahwa dia telah terluka selama pertukaran singkat dengan Sky Devouring Course sebelumnya.
Mayat Sky Devouring ini tampaknya sedikit terlalu kuat, ucap Lindong. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan menyimpan Sky Devouring Course yang telah dia keluarkan sebelumnya, saat dia merasakan kemarahan di hatinya. Dibandingkan dengan pedang hitam yang dipegang Sky Devouring Course, yang ada di tangannya pada dasarnya adalah barang rusak. Course Devouring Sky ini sedikit luar biasa. Suara yang tiba-tiba terdengar di hati Lindong, sementara Lindong merasa marah. Oh, mengapa kamu berkata begitu? Tanya Lindong yang terkejut. Meskipun beberapa Sky Devouring Course yang Master Devouring sempurnakan saat itu bisa bertarung melawan ahli tahap reinkarnasi, mereka tidak sekuat ini, jawab Yan sambil merenung. Lalu apa yang terjadi? Lindong bertanya dengan ragu. Dia juga merasakan bahwa Sky Devouring Course ini agak terlalu konyol. Bahkan seseorang sekuat kakek sulung Jiu Feng nyaris tidak berhasil melewatinya, jika tidak mengandalkan teknik yang unik. Selain itu, dan ia akhirnya harus menderita beberapa luka. Aku tidak tahu dengan pasti. Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki jawaban saat ini. Apakah kamu itu Lindong? Sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba dikirim dari samping Lindong, sementara berbagai pikiran melintas di benaknya. Jiu Feng dengan dingin menatap Lindong. Lindong perlahan-lahan mundur setelah merasakan ketidaksopanan dalam nada bicara Jiu Feng saat dia tertawa dan menjawab. Jadi kakek sulung Jiu Feng sebenarnya telah mendengar tentang seorang lelaki kecil seperti diriku, ucap Lindong. Jiu Feng tiba-tiba mengambil langkah maju sambil menatap Lindong. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi dingin setelah melihat ini, dan energi mental yang luas dan kuat tersapu. Matanya sedingin ujung pisau saat dia menatap Jiu Feng. Meskipun Jiu Feng adalah ahli tahap reinkarnasi, kekuatannya ditekan ke tahap samsara karena ruang yang rusak ini. Lindong tidak takut pada Jiu Feng jika mereka bertarung. Grand Elder Jiu Feng, kamu telah mencapai tangga batu setelah banyak kesulitan. Jika kamu akhirnya bergerak menjauh dari tangga batu ini dalam perkelahian, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk kembali, ucap Lindong sambil mengepalkan tangannya, dan tombak petir kaisar muncul. Petir melintas saat Lindong berbicara dengan suara dingin. Apakah kamu mengancam aku? Balas Jiu Feng sambil tertawa dingin. Aku hanya mengatakan fakta, jawab Lindong dengan nada acuh tak acuh. Matanya menatap Jiu Feng tanpa menyerah. Hahaha, Grand Tetua Jiu Feng, Lindong adalah tetua hukuman suku naga kami. Kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Kalau tidak, aku khawatir kita harus memiliki pertarungan yang tidak bersahabat. Mata Liu Qing menjadi dingin ketika dia melihat dua orang yang berdiri berhadapan di tangga batu. Bibirnya menyeringai ketika dia berbicara. Jiu Feng mungkin menjadi ahli tahap reinkarnasi, tapi jelas bahwa Liu Qing saat ini tidak takut padanya. Betul, aku berharap bahwa tetua Jiu Feng dapat bersaing secara adil, tetua pertama Zhu Li juga berkata dengan tersenyum. Nada suaranya jelas menunjukkan bahwa ia ada di pihak Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Jiu Feng. Dia menatap Lindong dan samar-samar tersenyum. Karena suku naga dan suku Marten Celestial Iblis telah berbicara untuknya, aku akan membiarkannya pergi sekarang, ucap Jiu Feng. Bibir Lindong sedikit melengkung. Suku 9 Phoenix ini memang bukan sekelompok burung yang baik. The Sky Devouring Course sekali lagi berdiri diam-diam di depan Devouring Divine Palace sementara Lindong dan Jiu Feng saling berhadapan satu sama lain. Mata Kun Yuan melotot ketika melihat ini, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan. Kedua tangannya terkepal, ruang di antara tangannya menjadi kental ketika riak reinkarnasi menyebar darinya. Ush! Tidak masalah siapapun yang menerobosnya, The Sky Devouring Course menyerang tanpa ampun. Cahaya hitam menyala dan bilah-bilah tajam menyapu. Namun, bilahnya terperangkap oleh energi kental ketika bersentuhan dengan tangan Kun Yuan. Berderit-berderit, suara menusuk terus-menerus dipancarkan saat ekspresi Kun Yuan memucat dengan cepat. Terbukti, dia menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir Sky Devouring Course ini. Linger, tiba-tiba Kun Yuan menjerit dengan keras. Seorang wanita berambut perak berlari keluar dari banyak ahli suku Kunpeng di belakang seperti burung yang indah. Dalam sekejap, dia muncul di samping Kun Yuan. Tetua pertama, dia buru-buru berkata ketika melihat ekspresi pucat Kun Yuan. Cepat pergi, kamu memiliki beberapa koneksi dengan Devouring Master. Mungkin kamu bisa mendapatkan warisannya. Desak suara lembut Kun Yuan. Tapi, di saat Kun Ling masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tiba-tiba melihat Kun Yuan menjadi marah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya, bergegas maju dan naik ke tangga batu. Suara teredam muncul ketika dia melangkah ke tangga batu. Dia berbalik dan melihat lengan Kun Yuan terbang ketika tubuhnya melesat ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Matanya langsung memerah. Kun Yuan telah mengorbankan lengannya untuk mengirimnya masuk.
Teman muda Lindong, sepertinya tidak ada dari kita yang memiliki kedekatan dengan Devouring Divine Palace ini. Sepertinya kamu harus mengandalkan dirimu sendiri, ucap tetua pertama Zuli yang tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Mayat Sky Devouring ini terlalu kuat. Bahkan 10.000 pasukan tidak akan cocok untuk itu. Lindong dengan lembut mengangguk dan melihat ke arah dua orang di tangga batu. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan-lahan mendorong pintu Devouring Divine Palace. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.